Sehingga pada saat kalian boleh beribadah berbakti kepada Tuhan mengucap syukur, karena kita percaya janji Tuhan itu sungguh indah dan sangat terbukti dalam kehidupan kita. Amin.
Sehingga pada saat pagi ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu untuk memuji nama Dia Bapa. Pakai setiap hati kami yang mana sudah ada di rumah-Mu, yang sudah bersiap-siap untuk memuji nama-Mu. Karena Engkaulah segalanya bagi kehidupan kami. Kami mau mulai dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali. Saya dalam kehidupan saudara, kita boleh bersama-sama duduk berdampingan bersama-sama beriring kepada
tos di kanan Bapak Ibu Saudara, boleh sampai ke belakang, boleh salam, boleh kita lanjut jadi lagi, kita bersuka cita dalam Tuhan. Boleh sampai ke dan dia Allah yang sangat baik untuk hidup.
saya mau bersaksi perjalanan Tuhan yang begitu besar. Ditunggu dalam pujian selanjutnya.
Terima kasih bahwa Tuhan Yesus adalah dokter yang sangat maju di aku dan di atas segala dokter, raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang mulia Tuhan sudah menolong. Kita tidak perlu doa teman-teman sebenarnya sudah menolong. Karena nggak percaya sepenuhnya, aku bisa berdoa dengan terpuji saja itu Tuhan beri kuasa atas kondisi menjadi teman yang indah atas doa-doanya. Kalau kita datang dengan firman Tuhan Yesus adalah persegalanya dalam kehidupan kita. Apapun kehidupan kita, tetap kita iring kepada Tuhan, melayani Tuhan. Mari kita saling melayani buat Tuhan. Puji bersama.
Sampaikan segala hati kami Tuhan, itu sungguhnya akan berbawa harum kepadamu. Namun kuasa Bapa tidak akan pernah bunda-bunda. Iblis akan selalu menghancurkan dan mencuri segala benih-benih yang akan masuk di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersatu hati kami ketika dikawal melalui kesehatan berulang orang ini dan semua dan setiap hati kami. Karena kami tahu, kami sadar Tuhan kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Namun pagi hari ini Tuhan memberikan kesanggupan dan Tuhan akan memberikannya yang terbaik. Dalam nama Yesus yang percaya. Shalom, selamat pagi. Saudara kita. Ya. Kita masih tetap memperingati satu kebanggaan yang daripada Tuhan lewat kesaksian dari Ibu Istri bahwa kita sudah diberikan satu tebusan yang sungguh luar biasa lewat pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua sudah membuka kata amin. Kita akan baca bersama-sama. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada beritanya atau tidak. Pagi hari ini saya berbicara mengenai tentang Tuhan memperhatikan hidup kita. Ada yang lain tidak pernah menerima perhatian Tuhan, ada tidak? Hari ini tidak terima perhatian Tuhan, tidak ada ya. Semuanya terima. Di zamannya Musa, saya berbicara dari zamannya Musa karena ini juga bersangkut paut dengan satu kasih setia Tuhan. Jadi ingatlah kepada seluruh perjalanan selama 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Apakah Tuhan juga ikut? Enggak.
Ikut ya? Siapa yang bilang tidak? Ya, ada yang berani bertiga. Oh, bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Sedangkan masa-masa itu selama perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, Tuhan juga tetap mengikuti. Bukan berarti semuanya bodoh, enggak, tapi itu jalannya orang hidup. Nanti saya melewati lewat ilustrasi supaya kita bisa mengerti, bisa memahami apa tujuan Tuhan lewat Musa. Kenapa harus Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk membimbing bangsa Israel? Padahal kalau dibilang Musa bukanlah orang yang benar-benar murninya sempurna. Semuanya punya latar belakang yang kurang sempurna. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, yang sempurna. Ingatlah kepada seluruh perjalanannya, yang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, supaya kita mengingat satu kebaikannya Tuhan. Kalau selama 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun, 40 tahun kita berjalan sama Tuhan sudah berapa tahun? Halo, sudah berapa tahun? Bangsa Israel 20 tahun, kalau kita sudah berapa tahun? Saya Pak Tajus 3 tahun. Ada nggak dalam perjalanan kita ini bahwa Tuhan tidak pernah memperhatikan? Ada nggak? Berani katakan ada nggak? Nggak ada. Semuanya Tuhan memperhatikan. Tuhan juga mendengar. Tuhan juga melihat. Kenapa harus kita berjalan di padang gurun? Supaya kita mengetahui jalan kita ke depannya bagaimana. Apakah dalam masa kita perjalanan ini sampai ke depannya itu nantinya bisa berhasil atau tidak? Itu tergantung dari destiny kita. Artinya apa? Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani destin itu artinya takdir masa depanmu, depannya akan datang. Dilihat dari yang sekarang, jangan lihat besok. Orang-orang firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6 ayat ke-34 biasanya apa? Ada apa? Kesusahannya besok dan sudah ada berkatnya sendiri. Ada hal yang Tuhan sudah sediakan di situ, sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah saat ini Tuhan tidak pernah menolong? Apakah saat ini Tuhan tidak melihat saat kita bekerja, di saat kita melakukan usaha, di saat kita berjalan kemanapun? Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap mendengar, Tuhan tetap melihat. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan mendahului. Karena setiap pelayanan yang kita lakukan, kita melakukannya dengan setia. Sampai akhir hidup kita, sampai kita menutup mata, harus tetap memilih Tuhan. Kalau kita sudah yakin karena Tuhan, yakin terus. Jangan berdiri tengah jalan. Rugi. Nanti akhir-akhirnya di tengah jalan jadi tengah-tengah lagi balik lagi. Waduh, dipertanyakan ini mau baptis berapa kali? Yang akhir baptis kayak panas. Baptis hanya sekali. Musa dipimpin Tuhan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian janjinya Tuhan.
Tuhan yang seharusnya para kejadian itu bisa sampaikan waktu yang paling singkat. Kenapa harus jadi 40 tahun? Lama sekali. Kehidupan bangsa Israel sama seperti kita, muter. Gunung satu diputer terus sampai muter. Artinya apa? Perjalanan hidup kita ini seperti bola. Keinginannya Tuhan supaya apa? Kita kembali mengingat kebaikannya Tuhan. Kalau selama aku ada di bangsa Mesir, ada yang merasa, oh aku sudah merasa nyaman, aku sudah merasa enak di Mesir. Kenapa harus keluar dari Mesir? Di Mesir malah keluar dari Mesir nggak dapat makanan, malah hidupnya di padang gurun, nggak ada pohon, semuanya serba panas. Hidupnya di perkemahan, tenda-tenda di bawah gunung Sinai. Antara gunung Sinai dan perkemahan jaraknya dari sangat jauh. Ada hal yang harus dijaga. Di mana di tempat yang kudus malah kudus, dan di mana tempatnya di belakangnya yang kudus. Kerinduannya Tuhan supaya apa? Bangsa ini mengerti dan memahami apa yang artinya kasih setianya, apa yang menjadi kerinduannya itu bisa tersampai. Tetapi ada kalanya bangsa ini merasa bahwa dirinya hebat, akhirnya memberontak. Apa daya yang akan jadi memberontak? Hasilnya apa? Nol. Nggak ada hasil. Semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Sekalipun dalam kelompok yang besar hanya dibutuhkan waktu yang pendek. Kita kembali kepada Tuhan. Kita mau menikmati yang namanya kehadiran Tuhan. Waktunya nggak panjang. Hanya sejauh doa. Tapi kadang kalau waktu kita berdoa, rasanya Tuhan doa aku kayak gini, doain kayak di sini, rumah aku di berdoain, hari ini berdoa seperti ini, besok sama, besoknya lagi sama, besoknya lagi sama, besoknya lagi sama, seterusnya masih tetap sama. Artinya apa? Supaya kita bisa terus menikmati satu kehadiran. Sulit loh cari kehadiran Tuhan. Sama seperti orang bekerja, satu hari kita bekerja untuk mendapatkan $1. Rupusnya 1 hari. Nek $1 dibagi-bagi menjadi beberapa kebutuhan, dan cukup $1. Benar? Keinginannya Tuhan seperti Filipi pasal yang keempat ayat ke-19. Apa saudara bunyinya? Ayo, Filipi 4 ayat 19. Allahku belum kita ada. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kebutuhan terus. Banyak lagi. Apa isinya itu? Coba dibaca. Kukatakan ayat 11, ayat 13. Baca-baca dari tadi kok apa sih? Oke, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi. Tuhan juga akan memberi kebutuhan. Amin. Kalau lemes, dia pakai kebutuhan rasanya lemes. Saudara mau diberkati? Kebutuhan dong. Boleh. Sama. Tapi kebutuhan yang dimasukkan di sini bukan kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani kita harus penuh. Supaya
supaya hidup kita semakin hari dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Musa sedang mengembalakan kambing domba, dia berjalan ke semak berduri, bepari bas, semak terbakar. Artinya itu tempat hadirat Tuhan. Itu harus tersampaikan dalam hidup kita. Ya. Sebab kita menikmati peringatan kematiannya, memperingati kebangkitannya. Bulan depan kita menikmati apa? Kenaikan. Kita akan mengawali lewat segala doa dan puasa. Semua. Tambah dino, kok tambah dino kok sedino wae rasanya orang mengira. Segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Musa sebelum dia beranjak menjadi seorang pemimpin yang terpilih, Musa harus menghadap ke tempat yang Tuhan beri. Ada apa di sana kok rasanya ada yang terbakar? Semak yang terbakar tetapi tidak pernah menghanguskan, tidak pernah dilenyapkan. Supaya hidup kita semakin hari itu semakin luar biasa. Tujuannya Tuhan adalah supaya masa depan kita adalah apa yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk menjadi dalam kehendak dan hikmah ilahnya. Itu tujuannya Tuhan. Itu lebih dekat sekarang. Musa dibawa oleh Tuhan untuk mendekat, merencanakan segala sesuatu yang akan dihadapi olehnya kepada Firaun. Tuhan harus memberikan bekal. Enggak cukup hanya berkata-kata. Tongkat jadi ular, tangan kiri tangan kanan dimasukkan ke saku lalu dikeluarkan, semuanya putih. Tuhan katakan masukkan lagi tangan, keluarkan lagi, kembali lagi seperti semula. Itu satu pujian. Artinya tunjukkan kuasa lebih besar apa yang diberikan oleh orang-orang ini. Tetapi engkau tidak akan berjalan sendirian. Aku akan memberikan bantuan, yaitu kakakmu, supaya engkau ada saksi. Nah, jadi ada pendamping. Rencana yang Tuhan tetapkan, Tuhan memiliki rencana yang indah, yang unik di setiap orang, dan masa depan kita, akhir kita merupakan bagian dari rencananya. Nah, semakin kesini, saudara-saudara, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa melompat, menyanyi, menari, tersenyum, bisa bekerja, lakukan yang terbaik. Di situ pasti ada berkat yang tidak pernah kita ketahui. Kesetiaan Tuhan itu guna apa? Kehendaknya Tuhan mencakup segala sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan manusia, supaya kita memenuhi hukum dan mengatur yang namanya interaksi segala di dalam alam semesta. Kita buka di dalam Yesaya pasal ke-65 ayat 11. Kita lihat contoh dulu sekarang. Yesaya pasal 65 ayat 11. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku, yang menyajikan hidangan bagi dewa dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa. Jangan disekatkan di neraka penyesatan
Oleh sebab itu Tuhan Allah ingin kita selamatkan. Paling tidak 1.000 sampai 3.000 orang bisa terselamatkan dan bisa kembali kepada Tuhan. Bahasa saya banyak, ribuan. Dari bangsa lain saya seorang bangsa lain khusus untuk melayani di bidang altar kok, seperti pujian menyembah, musik. Kalau sekarang banyak ada seperti soundman, banyak sekali. Bangsa lain sudah paling dikhususkan hidupnya hanya di bawah Tuhan. Mananya Rasul, ya ikut Tuhan lah. Bangsa Israel tidak akan pernah menjadi kelaparan asalkan mengikuti satu rencana Tuhan. Di saat bangsa ini menjadi lapar, Tuhan kirimkan makanan. Mana seperti ketumbar, rasanya manis. Bayangkan, coba sekarang, mana turun dari langit, buah, kuwi campur tiga. Itu rencana Tuhan. Dan kalau Tuhan sampai diizinkan para pemasak suruh masak sekali bukan logika manusia, tapi caranya Tuhan itu luar biasa. Ilustrasikan ini saudara. Saya dapat hal ini waktu saya Bapak Kelana menghadiri petisi di Medo. Waktu lewat firman Tuhan yang disampaikan, belum sampai nyampe, maksudnya masih di pertengahan. Saya sudah bisa baca hari yang kemarin. Tapi puji Tuhan, bisa membantu Tuhan ini menyampaikan satu ilustrasi begini. Ada satu keluarga, seorang bapak ini sering judi. Sering judi, dia terus bermain judi, soi terus, rapat terus, dia tidak pernah. Itu bandel. Tetapi suatu saat dia mendapatkan satu judi itu nilainya sangat kecil, sangat besar, satu tapi dia tidak mengetahui dia akan mendapati hadiah itu. Istri dan kedua anaknya mengetahui kalau suaminya lagi judi menang satu ini beneran gak ya? Judi itu sebenarnya. Kemudian istrinya dan kedua anaknya karena ayahnya ini punya sakit jatuh, repot. Nanti kalau dia persalurkan langsung didapati, dia langsung mati, repot kan? Saya tidak akan menghidupi kita. Senang bermandi, repot kan? Nah, akhirnya istri dan kedua anak ini berunding. Kiranya bagaimana ya cara menyampaikan kepada ayah bagaimana ya supaya uang ini bisa tersampaikan dan dia bisa merasa senang, tapi nggak merasa sakit. Nah, repot. Nah, anaknya berharap, Bu, ayo kita ke dokter saja. Kita tanya kira-kira ayah sakit apa ya, dan nanti kita sampaikan kepada dokternya. Akhirnya 4 orang pergi ke dokter.
periksakan ayah memang punya jantung. Dokter ini mengatakan, Bu, tolong bapaknya dijaga baik-baik. Jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih. Repot. Repot kan? Gak boleh terlalu senang, tidak boleh terlalu sedih. Jadi terus kita anak ibunya ini berkata, nah kita menyampaikan gimana kalau ngomong kayak gitu? Akhirnya gimana kalau kita mau baca sama dokter? Minta tolong dokternya suruh nyampaikan kepada anaknya salah. Gak mungkin, dokter sudah ngomong terlalu senang tidak boleh, terlalu sedih juga tidak boleh. Bingung. Akhirnya, oh ya dokter terima kasih, pulang. Kembali orang ini satu keluarga. Sehabis itu sampai di rumah masih berpikir lagi, gimana ini jalan keluar. Salah satu dari anaknya, Bu, ayo ke gereja. Nah, cari apa kita? Jadi supaya kita tidak punya kesalahan. Jika nanti terlalu senang, enggak terlalu sedih, urusan bapaknya enggak apa-apa, Pak Pendeta saja. Waduh, yuk kasih Pak Pendetanya nanti. Lagi pas ngomong ada kesalahan, Bapak meninggal, kita sedih. Sampai kita dapat uang sedih, salah satu keluarga kita meninggal. Tapi tidak ada salahnya kok kita coba. Ayo dicoba, coba. Singkat cerita, keluarga ini datang kepada pendeta. Pak Pendeta, saya datang ke sini minta tolong. Begini cerita, suami saya sering main judi, tidak pernah. Nah dalam minggu ini kan besok saya sudah dapat darinya 1 M. Saya kan dokter mengatakan karena ayah saya ini punya sakit jantung. Dokter mengatakan tidak boleh terlalu senang, tidak boleh terlalu sedih. Bagaimana Pak Pendeta caranya kita menyampaikannya? Akhirnya Pak Pendetanya bilang, oke, Bu dan anak-anak, beri waktu saya 2 hari. Kenapa 2 hari Pak Pendeta? Saya saja. Enggak, 2 hari. Yang pertama, saya berpikir. Yang kedua, saya minta hikmatnya. Oke, warga pulang. Tapi ayahnya ini tidak mau tahu. Dia akan dapat hadiah itu. Dirahasiakan. Bingung kan? Akhirnya sedikit sama pendetanya berdoa. Akhirnya masuk hari yang kedua waktunya. Ini Pak Pendeta datang di rumah ini. Lama sekali. Tiba-tiba permisi. Oh iya, bukan pintu masuk. Bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana? Dapat kabarnya bagaimana? Gimana caranya? Poin saja. Bapaknya di mana? Ada di belakang. Akhirnya Pak Pendeta ini, Bapak bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Pak Pendeta. Baik. Ini Bapak, saya itu ada hal yang penting, ada yang tidak begitu penting. Karena itu juga cari selah-selahnya supaya nggak terlalu senang juga nggak terlalu sedih. Kalau sedih dia menggigil, kalau senang dia menggigil, sedih dia. Kemudian apa ini pakai kata seandainya. Seandainya ini Pak, Bapak setuju di sana nggak bagus, anak Tuhan nggak judi, nggak bagus. Tapi seandainya ya Pak, kalau seandainya Bapak hari ini dapat undian atau dapat hadiah kurang lebih 200 juta, nah kira-kira Bapak rasanya bagaimana? Ya senang toh Pak ya, nggak sedih, enggak, senang saja. Wow, aman. Pak Pendetanya 1 kali aman,
Yang kedua, ini coba tak tingkatkan nilainya. Seandainya nilainya itu dapatnya 400 juta, kira-kira Bapak mau buat apa? Ya paling aja istri anak-anak milik luar negeri. Wow, luar biasa. Enggak di usaha keliling luar negeri. Wah, pembedanya masih aman. Yang ketiga, kalau seandainya ini Pak dapatnya sekitar 600 sampai 750 juta, kira-kira gimana Pak? Buat apa? Ya mungkin kalau 750, coba tak pikirkan dulu, tak pikir-pikir dulu. Rasanya kalau usaha bagus, nanti saya mendapat pabrik, wow, masih aman. Yang terakhir, kalau seandainya Tuhan memberkati dapat hubungan membayar 1 MD, Pak, masih hidup? Oh iya. Kok diam Pak? Tadi nilai yang paling rendah, sekarang yang terlibat. Ini Pak, ada apa? Saya sedih Pak Pendeta. Tadi 200, 400, 600, 750, 800. Saya bisa berandai kalau satu dan saya ini Pak Pendeta berapa ya? Kan ada rasa sedih. Sehingga ceritanya, ini aja Pak Pendeta. Daripada saya bingung, saya senang enggak. Senang saya juga punya sakit jantung. Nanti kalau saya terus saya bisa mati. Ada keluarga saya ada yang hidup. Kalau saya sedih, nanti mereka juga sama-sama kehilangan. Senang dapat uangnya, sedih saya mati. Sadar ternyata dapat satu. Ini aja Pak Pendeta, saya ngambil 350 juta sisanya Pak Pendeta. Nah yang kan saya ngambil yang sedikit saja. Sisanya paling banyak buat Pak Pendeta. Terserah Pendeta, buat keliling boleh, buat bangun gereja boleh, buat bangun jemaat juga boleh. Tapi saya syukur ya sedikit saja. Istri dan anaknya senang. Ternyata nggak terlalu sedih, nggak terlalu sedih. Ada hal yang Tuhan sampaikan di sini supaya apa? Masa depan yang ada di depan kita nggak ngerti. Kalau Tuhan kalau Tuhan pakai kata seandainya, kita nggak dapat kasih karunia saudara. Benar? Tuhan kasih karunia itu tidak atas seandainya, pasti harus didapat. Tujuan kita menyembah kepada Tuhan, tujuan kita kepada menghadap kehadiran Tuhan itu kita bisa menikmati sesuatu hidup yang luar biasa. Boleh kita berkeliling ini di padang gurun, boleh kita semua yang ada di sini perjalanan hidup kita belum tersampaikan, jangan pernah berhenti. Masalah itu biasa. Loh, sekarang masalah itu biasa. Biasa terjadi maksudnya. Masalah boleh ada, itu juga satu hal yang sama seperti itu. Bangsa Israel mana yang gak pernah buat masalah? Buat masalah, makanya karena masalah itu biasa. Supaya hidup kita semakin hari Tuhan itu berikan kekuatan, ya. Supaya hidup kita semakin hari Tuhan sampaikan bahwa apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi sesuatu yang Tuhan sampaikan tersampaikan kepada kehidupan kita. Makanya apa? Dan setiap masalah ada masalah luar. Karena masalah itu biasa. Tapi di saat
saat masalah itu ada, Tuhan mengubahkan hati kita beku supaya jadi lemah. Dari setiap kehidupan kita menjadikan satu keberuntungan. Di sana dikatakan di dalam Yesaya pasal 25 ayat 11 bahwa ada dewa Gal, ada juga dewa Beni. Dalam bahasa Ibrani yang mengatakan kata keberuntungan bagi orang yang tidak mengenal. Tapi bagi kita terima berkat Tuhan. Amin. Untuk suara yang mana? Kita harus menyadari satu kerinduan Tuhan, satu pernyataan Tuhan itu terjadi di dalam setiap hidup kita. Kata memperhatikan itu juga memberi sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Perhatikan apa yang sedang terjadi, perhatikan apa yang akan terjadi, dan perhatikan apa yang akan masa depan terjadi. Supaya hidup kita itu lebih baik lagi. Untuk bisa kita mengamati, kita bisa melihat pernyataan Tuhan. Kemudian juga ada yang kata mendengar. Mendengar berarti kita harus benar-benar menyadari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mentaati dan tindakannya Tuhan itu bisa tersampaikan. Kehidupan kita, hiduplah hidup kita dengan firman, ya, wujudkanlah dan penuhi dengan segenap kebenaran apapun. Jadi jangan pernah menyesal mengikuti Tuhan. Kalau saya pun juga pernah merasa bahwa putus asa pernah, tapi tidak sampai bunuh diri, hanya putus asa di diri saja. Tuhan putus asa, rasanya banyak asa-asa. Tapi tidak pernah berucap atau berpikir tentang hal yang lebih lagi. Tuhan mengingatkan lewat firman, lewat saudara, lewat hamba Tuhan. Setiap saat kita diingatkan, ayo kembali, ayo kembali. Orang lebih baik mencari jalan yang lebar daripada jalan yang sempit. Ya iyalah, naik mobil mesti jalannya lebar, nggak mau jalan sempit, simpan tujuan matilah kabeh. Maksudnya di sini bahwa kita melihat jalan sempit, jalan satu arah satu tujuan hanya kepada Tuhan, jangan yang lain. Pernah suatu hari saya sama istri, ya pernah ke daerah Cakar, membantu Tuhan. Inginnya kembali lewat Bujon, tapi lewat Mojokerto, lewat jadi bola bisa hasilnya. Service dari Cakar pengen lewat, ya tahu nggak saya kemana mau lewat saja. Yang sekarang pakai GPS ya, udah pakai GPS ya. Instingnya ini kuat, nggak kuat cukup juga. Cakar naik lambat laun jalannya semakin sempit, semakin sempit. Naik motor enak, naik mobil kiri kanan jurang, kita sudah di atas. Salah nengok masuk jurang. Sini bukan bilang lanjut, terus semakin jalannya semakin sempit, kayak sudah nggak ada jalan. Mau belok menuntut juga mungkin nggak akan bisa, lanjut saja. Ternyata sudah nyampe lah kota Mojokerto. Tiba itu buseki balik mana juga.
sesuatu yang tidak pernah dilewati. Jadi ikut ya, jalan yang belum pernah dilewati jangan ikut dilewati. Aku akan nanti masuk juga. Banyak hal yang tidak bisa kita cermati. Google Map gampang manusia saja. Hati-hati ya. Yang sering pakai Google Map, hati-hati kalau naik gunung. Sinyal gambar bilang jalan terus, dadah. Tapi hiduplah dalam kehidupan kita sesuai dengan satu kehendak Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau dari terjemahan lain, saya dari Version itu dikatakan bahwa jangan hanya mendengar firman kebenaran dan tidak menanggapinya, karena itulah inti dari penipuan. Jadi biarlah firman-Nya Tuhan selalu menjadi rema dalam hidup kita, menjadi fungsi yang tertulis dan digenapi di dalam kehidupan kita, supaya apa yang menjadi satu pernyataan Tuhan, apa yang menjadi satu kehendak Tuhan itu tersampaikan, supaya kita tidak seperti ini saja, nggak ada passionnya, nggak ada anugerah Tuhan. Kalau kita di saat ada di perjalanan kita hari-hari kurang nyaman, rasanya mau belok kiri nggak enak, belok kanan nggak enak, jalan terus. Rujukan langkah ini kepada Tuhan. Terus iya Tuhan, kebaikan Tuhan itu jerak, yang lain tidak aja. Lebih baik kita menyerap kebenaran firman itu lebih banyak, karena keinginannya Tuhan itu kita dekat, bukan menjauh, lebih dekat, supaya kebenaran Tuhan itu dinyatakan. Kalau di dalam Keluaran pasal yang ketiga, Musa dibawa ke Gunung Horeb, menyatakan bahwa kehadiran Tuhan itu harus dinyatakan. Kalau sekarang, zamannya sekarang, kita dibawa ke manifestasinya Tuhan lebih dalam. Di dalam setiap kitab-kitab yang tertulis para nabi besar ataupun nabi kecil, di sana mempunyai kerinduan bahwa pesannya Tuhan itu pasti tersampaikan. Pesannya Allah kepada para nabi itu disampaikan kepada bangsa Israel, umat yang dikasihi. Ayo kembali, ayo. Masa kalian didorong lagi? Tidak usah. Apa yang menjadi satu kerinduan seperti bagaimana dari Tuhan? Jangan minta sesuatu yang besar dari Tuhan. Tanpa hamba Tuhan menyatakan maju depan. Kalau saudara merasa bahwa ini saudara kurang bergerak, maju ke depan. Juga saya sekali itu bersama istri, enggak, ini saja, nggak salah. Tanya, sering diingatkan. Mumpung ada yang masih mengingatkan, saudara, balik cepat kembali, supaya hidup kita dijadikan lebih indah, lebih bermakna.
Saudara mau terima kasih Tuhan. Lalu saudara mau terima kasih Tuhan. Maka hidup hari ini sebelum Yesus naik ke surga, supaya apa? Supaya hidup kita semakin hari diberkati Tuhan. Semakin hari hidup kita dipakai Tuhan, dinyatakan, dan hidup kita semakin hari diberkati Tuhan. Mari kita membagi diri. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku datang ya Allah, datang kerinduan, memandang teriakanmu. Ku berikan semuanya, semuanya. Ku ingin berkenan hatiku Tuhan. Datang ya Allah, datang ya Allah, datang kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan semuanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Jadikanku indah yang padamu indah. Tuhan.
Kami masih terus berkeliling dan berkeliling. Dan tahu sampai kapan kami akan selesai kami berkeliling. Masa ujian dan cobaan yang kami hadapi, kami membutuhkan pertolongan. Hari ini kami bertilas Tuhan. Hari ini kami berdoa berat. Mari sama-sama datang kepada Tuhan untuk terima hadirat Tuhan, menikmati sukacita besar Tuhan. Buang rasa kendoran kami, buang rasa sesuatu yang kacau, buang rasa kesalahan dan kekecewaan kami Tuhan. Rasanya kami memuji Allah, menyembah kami berat. Kami terima hadirat, kami juga berat. Ampuni kami. Saat kami berkeliling di setiap padang gurun ini, Engkau masih tetap memperhatikan. Di saat kami bersama mendengar, di saat kami memberikan sukacita kami, Engkau melihat. Jangan
terjadi oleh sang kehendak yang daripada Allah. Karena hidup kami punya pilihan, kami punya Yesus. Biar setiap hati kami menyembah, tetapkan hati kami mengasihimu. Biar kau juga mendapat hamba-Mu Tuhan, tetap setia mengiring Engkau. Apapun yang terjadi, ujian apapun yang terjadi dalam hidup kami, perjalanan hidup kami penuh dengan berleka-leka, penuh dengan tantangan. Iblis mengintai kami, iblis sudah ada di depan kami, membisikkan di telinga kami. Mari Roh Tuhan, pakai kami, hidupi kami Tuhan, sepakati hidup kami dengan iman yang ada di dalam hati kami, roh yang ada di dalam hati kami, agar terus bermunculan. Hati akan kami seringkali akan terus merendahkan di hadapan-Mu, terus akan terima dan terima sukacita. Hadirat Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan yang lebih sempurna apa yang dikerjakan kami. Terima kasih. Kami haus akan kasih setia, haus belajar Tuhan.
jiwa dan roh kami diganti oleh Yesus. Sudah tidak ada lagi bisa menemani, tidak ada bisa menyambungi orang lain selain Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mengasihi lebih dekat. Janji-Mu janji yang pasti, janji-Mu selalu menepati, kerinduan-Mu jumlah berjalan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Firman Tuhan yang kami dengarkan melengkapi setiap kita untuk berjalan lebih dalam lagi. Terus berikan kami semua, berikan kami yang berbeda bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Kristus ada kesanggupan dan pasti, kesanggupan yang sungguh luar biasa dan setiap yang terjadi. Terima kasih Bapa. Sempurnakan semuanya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Syukur kami lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak atas firman-Nya yang sudah mentuliskannya. Kiranya semuanya terberkati. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan personel kita. Kita tunggu dengan pujian. Baik, sebelum kita
pengumuman. Pengumuman yang pertama yang bertugas untuk besok minggu. Besok minggu adalah minggu pertama, tanggal 4 Mei ya. Besok minggu pertama tanggal 4 Mei itu nanti WA-nya Bapak David. Untuk tim musiknya seperti biasa nanti ada bapaknya, saudara Yesaya dan saudara Alvino. Bisa ya, seminggu ya, Mas Vino ya. Ya. Terus untuk multimedianya nanti saudara Elia. Untuk pelayan perjamuan nanti ada Bapak Yosafat dan Bapak Daniel Sunario. Itu besok minggu tanggal 4 Mei. Terus untuk menerima tamunya nanti keluarga Bapak Chandra. Terus untuk sekolah minggu nanti Kak Yesaya. Yang saya sebutkan adalah yang bertugas untuk besok minggu diharapkan memakai baju hitam putih. Kalau tidak ada hitam putih, hitam boleh. Tapi kalau bisa memakai baju hitam putih ya minggu pertama karena kita ada perjamuan kudus. Terus untuk pengumuman selanjutnya, saya minta sebentar saja setelah ibadah. Setelah ibadah semuanya saya mohon untuk tinggal sebentar. Ini untuk yang ikut pasca ke Kosaram karena info awal mereka bilangnya tidak membatasi untuk jumlah jemaat yang hadir, tapi ternyata kok kemarin sore kami baru saja dapat info ternyata hanya dibatasi cuma 15 orang. Jadi hari ini kami butuh kepastiannya. Jadi mohon tunggu sebentar ini nanti setelah ibadah guys, saya minta waktunya sebentar saja setelah ibadah mohon tinggal. Untuk konselnya besok Selasa tanggal 29 di tempatnya Bapak Hugi ya. Tempatnya Bapak Hugi, nanti untuk BL-nya Ibu Christine, untuk renungannya Bapak Noel. Terus mungkin ada tambahan pengumuman lagi? Pak Tadius ada? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya mau bagi diri kita selesaikan dulu kita saat hari ini.
Seluruh hidup mendapatkan kemuliaan dan kebersamaan mereka itu berharap oleh semuanya kami bersama membuat kami semakin ada kesempatan kepada Tuhan agar di dalam Tuhan diagungkan di Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak Yesus menjalankan pekerjaan bersama-sama bersama dan tidak ada waktu bekerja tapi memberikan melindungi kejadian bukan kesalahan yang tidak kami inginkan. Maka fokus senantiasa mengumpulkan, menghibur, menolong kepada semua. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Bapak di selatan seluruh jalan Tuhan yang tidak sempat pada Tuhan hari ini. Yang tidak yang Tuhan Tuhan, oleh sebab kami memohonkan ya Bapa kami Yesus, baik di dalam maupun di manusia ini. Tuhan Engkau memberkati dengan berkat Tuhan Yesus. Dan Tuhan tetap memperhatikan dan memelihara mereka sehingga di dalam Tuhan diizinkan dan Tuhan diberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak diberkati. Membawa saya yang tidak dapat memperhati bangsa dan kami dengan pokoknya sementara sebagian menawan saudara kondisi di dalam segala ini. Mari dalam pemimpin bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai di pelosok-pelosok tanah air, dilakukan makin daya semua dengan penyampaian yang berat di dalam Tuhan menghadapi dan mensejahterakan bagi bangsa dan negara Indonesia yang baik. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih sebagai bangsa yang mengenal Tuhan. Terima kasih seluruh jemaatmu, baik tanah, keluarga, sahabat, teman-teman, dan usaha dan kewirausahaan. Terima kasih Pak. Itu memperluas daerah yang berdasarkan sebagai tanda terima kasih Bapak kami. Sementara kami akan berusaha kami akan membangun rumah kami masing-masing. Dia akan menyampaikan kami sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan yang buruk dapat kami selesaikan hari kemarin. Saat ini lalu harus pada hari yang ini di mana Tuhan sedang berjalan dan terima kasih untuk disokan aku segala bersatu sendiri agar kita kuasa kebangkitan Tuhan kami berbangkit bersama dengan dan kami berberikan kuasa mujizat yang Tuhan lakukan di dalam setiap kita. Terima kasih terima kasih yang doakan Kudus akan menjadi kemajuan. Saudara-saudara yang dikasihi, sudah dibandingkan bangsa bagi kita keluarga masing-masing angkatlah kedua tangan dan tinggallah luka di dalam Allah menyertai kita semua oleh laki-laki sampai pada datang
Terpuji-pujilah bagi namamu dengan untuk selama-lamanya menseluruh dan